Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, jumpa kembali dengan saya. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Nah, mari kita lihat bagian itu. Judulnya adalah perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia memberikan sebuah amanat kepada para muridnya. Nah, peristiwa kenaikan Kristus ke surga yang kita sudah rayakan, peringati beberapa waktu yang lalu, ini tidak hanya berbicara tentang janji kedatangannya yang kedua kali saja, tetapi juga di situ ada amanat yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang harus diperhatikan oleh setiap gereja Tuhan saat ini. Nah, ada beberapa prinsip penting terkait amanat yang Yesus sampaikan kepada para muridnya. Apa saja itu? Yang pertama, amanat itu adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Inilah amanat itu. Inilah pesan itu. Inilah perintah yang Yesus sampaikan kepada para murid. Jadikanlah semua bangsa muridku. Mengapa ini disebut sebagai amanat? Mengapa ini disebut sebagai perintah Kristus? Ini jelas di dalam bahasa Yunaninya, kata jadikan murid ini adalah satu-satunya kata perintah di dalam bagian ini. Kata pergilah, baptislah, ajarlah itu tidak ada dalam bentuk perintah, imperatif. Tetapi dalam kata jadikan murid ini ada dalam bentuk kata perintah. Itu berarti fokus utama dari amanat yang Yesus sampaikan kepada para murid itu adalah jadikan semua bangsa murid Tuhan. Itu berarti isi daripada amanat Kristus yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan oleh para murid adalah jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Jadi pesan Tuhan sebelum dia naik ke sorga, amanat yang Tuhan berikan kepada para murid sebelum dia naik ke sorga adalah jadikan semua bangsa murid Tuhan. Nah, terkait melaksanakan atau mentaati amanat jadikan semua bangsa murid Tuhan, ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh para murid itu untuk merealisasikan atau untuk melaksanakan amanat agung Kristus menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan atau apa saja tindakan-tindakan yang harus dilakukan sehingga jadikan semua bangsa murid Tuhan ini terrealisasi. Yang pertama adalah pergilah. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan seterusnya. Pergilah. Jadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Ini bisa terrealisasi ketika para murid pergi untuk memberitakan Injil, pergi untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Para murid tidak boleh hanya puas dengan persekutuan mereka saja, tapi para murid harus pergi keluar untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Bagaimana semua bangsa menjadi murid Kristus jikalau mereka tidak pergi?
Jikalau mereka tidak keluar ya untuk memberitakan Injil Kristus, untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Ya. Nah, hal yang sama juga berlaku bagi kita saat ini, berlaku bagi gereja Tuhan. Ya. Bahwa gereja Tuhan tidak boleh hanya puas dengan kepentingan internalnya saja, tidak boleh terlena dengan seluruh aktivitas, rutinitas, kegiatan pelayanan yang sifatnya internal saja. Ya. Kita gereja harus keluar. Ya. Kita gereja harus memperhatikan bahwa Kristus memerintahkan kita untuk pergi keluar memberitakan Injil. Kristus memerintahkan saudara dan saya, gereja Tuhan, untuk pergi keluar menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Ya. Kepada siapa? Tentu kepada semua orang yang belum percaya kepada Tuhan. Bisa saja itu kita temukan di tengah-tengah keluarga kita. Mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak-anak kita belum percaya kepada Injil. Atau keluarga besar kita. Kita tahu bahwa ada anggota keluarga besar kita yang masih hidup dalam dosa, yang masih terikat dengan kepercayaan-kepercayaan yang sifatnya okultisme, yang masih terlibat atau mengikuti ajaran yang sesat, ajaran yang salah. Kesanalah kita diutus Tuhan untuk pergi memberitakan Injil, menjadikan mereka sebagai murid Kristus. Ya. Atau ke tengah-tengah lingkungan di tempat kita bekerja, di tempat kita sekolah, ya, di tengah-tengah masyarakat kita atau di tetangga-tetangga kita. Kita diutus untuk memberitakan Injil kepada setiap orang yang belum percaya kepada Kristus. Ini panggilan kita untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan yang diwujudkan dengan action, pergilah. Dengan sebuah tindakan pergilah. Tidak hanya duduk manis dalam gereja. Tidak hanya berkata yang penting saya jadi orang Kristen, yang lain terserah. Biarlah Tuhan menyelamatkan kita. Hei, Tuhan panggil kita untuk menjadi alat di tangan Tuhan supaya mereka bisa mendengarkan Injil. Supaya mereka bisa mendengarkan bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat yang bisa membebaskan mereka dari kebinasaan, dari cengkeraman dosa, dari kuasa setan, dari pengaruh dan keterlibatan dari ajaran sesat, sehingga mereka dapat memiliki persekutuan dengan Tuhan dan memperoleh hidup yang kekal. Kita diutus untuk pergi, ya, untuk keluar memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Yang kedua, kata baptislah. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptislah. Pada saat seorang percaya kepada Kristus, pada saat ada orang yang percaya kepada pemberitaan Injil, mereka dibaptis. Mengapa mereka dibaptis, saudara? Mengapa Kristus mengajarkan supaya kita membaptis mereka? Membaptis atau baptisan Kristen itu melambangkan atau suatu tanda dipersatukannya seseorang dengan Allah Tritunggal. Dia harus dibaptis sebagai tanda, sebagai simbol bahwa dia sekarang sudah menjadi umat Allah. Dia sekarang sudah menjadi anak-anak Tuhan. Baptisan juga menjadi tanda, menjadi simbol bahwa dia sekarang masuk dalam persekutuan sesama orang percaya, masuk di dalam tubuh Kristus. Anggota tubuh Kristus itulah orang-orang yang percaya. Dia dibaptis sebagai sebuah proklamasi, sebagai sebuah pernyataan kepada dunia, kepada umat Tuhan bahwa dia sekarang milik Kristus, bahwa dia sekarang memiliki relasi dengan Kristus setelah dia percaya kepada Kristus, dan dia sekarang adalah bagian dari tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus. Dan di sini kita bisa melihat bahwa rumusan baptisan itu adalah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Kata nama di situ ada dalam bentuk tunggal, ya, bukan dalam bentuk jamak nama-nama. Ya, baptislah mereka dalam nama-nama, nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak. Tetapi baptislah mereka dalam nama tunggal, ya, bentuk tunggal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi kata nama di situ ada dalam bentuk tunggal, sekalipun di belakangnya ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kata nama di sini yang dalam bahasa Yunaninya dalam bentuk tunggal ini merefleksikan 3 pribadi yang berbeda. Tetapi bukan 3 Allah loh ya.
Bukan tiga Allah, ya. Tiga pribadi yang berbeda, yang hakikatnya satu, ya. Hakikatnya adalah Allah. Nah, bagian ini menunjukkan konsep atau ajaran Alkitab tentang Allah Tritunggal. Ya. Meskipun kata Tritunggal ini tidak ada di dalam Alkitab kita, tetapi konsepnya sangat jelas itu ada di dalam Alkitab. Jadi orang yang percaya kepada Kristus, dia harus dibaptis sebagai simbol, sebagai tanda, sebagai pernyataan kepada dunia dan kepada gereja Tuhan bahwa dia sekarang adalah milik Kristus, bahwa dia sekarang adalah umat Tuhan. Sebagai tanda, sebagai sebuah pernyataan bahwa dia adalah sekarang anggota tubuh Kristus. Yang ketiga, untuk merealisasikan amanat Tuhan jadikan semua bangsa murid Tuhan adalah ajarlah. Apa yang diajar? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, setiap orang yang telah percaya kepada Kristus ini perlu belajar firman Kristus. Perlu dan harus melakukan seluruh firman Kristus. Bukankah dia sekarang sudah menjadi milik Kristus? Bukankah dia sekarang sudah menjadi umat Tuhan, menjadi anak Tuhan? Maka dia harus belajar firman Tuhan. Dia harus hidup selaras dengan firman Tuhan. Nah, saudara, ketika orang percaya dan dibaptis, peristiwa itu hanya sekali saja. Ya. Pada saat seorang percaya atau dilahirkan kembali, itu satu kali. Dan pada saat seorang dibaptis itu juga satu kali, ya. Dan banyak sekali sekarang orang dibaptis berulang-ulang, ya. Saya tidak paham mengapa mereka dibaptis berulang-ulang, padahal di dalam baptisan itu ada nama Allah Tritunggal di sana. Tidak boleh main-main. Hukum Taurat mengatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi ketika kita dibaptis berulang-ulang, saudara, maka kita sedang, menurut saya, kita sedang melecehkan nama Tuhan yang ada, yang disampaikan ketika kita dibaptis. Ya. Ada banyak sekarang orang dibaptis. Mengapa dibaptis? Ajaran baptisan tidak lagi selaras dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Ya. Tapi sekarang baptisan dilihat sebagai sebuah syarat administratif untuk menjadi anggota gereja tertentu. Baptisan malah sekarang dipercaya bisa mendatangkan manfaat-manfaat jasmani, manfaat-manfaat yang sifatnya materi, manfaat-manfaat yang sifatnya juga rohani. Misalnya, kalau kamu tidak dibaptis dalam baptisan tertentu, maka kamu belum diselamatkan. Baptisan kamu yang pertama itu tidak menyelamatkan. Tapi baptisan yang benar itu caranya harus begini. Karena kalau kamu lakukan dengan cara yang seperti ini, maka inilah yang bisa menyelamatkan kamu. Sementara baptisan yang kamu lakukan dengan cara yang lama, cara yang berbeda dengan cara gereja kami, maka baptisan itu tidak menyelamatkan. Ya. Jadi baptisan dianggap sebagai syarat untuk memperoleh keselamatan. Nah, ini yang sekarang terjadi. Orang tidak memahami arti makna dari baptisan itu. Tidak ada di dalam Alkitab dicatat baptisan ulang. Tidak ada. Satu kali. Tetapi belajar firman Tuhan, ya, itu harus dilakukan, harus diajarkan secara berulang-ulang selama hidup kita. Ya. Kita lahir baru satu kali. Kita dibaptis satu kali, tetapi belajar firman Kristus, belajar perintah Kristus, melakukan perintah Kristus itu harus dilakukan sepanjang kehidupan kita. Kita harus belajar dan melakukan perintah Kristus supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita yang sudah diselamatkan ini. Nah, di dalam kalimat Yesus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saya melihat ada dua prinsip penting di dalam bagian ini. Yang pertama adalah ketika Yesus berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Itu berarti kita harus belajar dan melakukan seluruh perintah Kristus. Bukan sepotong-sepotong. Ya, bukan sebagian-sebagian yang hanya menyenangkan telinga manusia atau hanya untuk mendukung kepentingan, kesenangan manusia saja. Tidak. Kita harus belajar seluruh perintah Kristus. Ya. Itu berarti kita harus belajar seluruh Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Semua yang diajarkan Alkitab secara utuh, secara komprehensif, bukan sepotong-sepotong, bukan sebagian-sebagian, atau hanya bagian-bagian yang menyenangkan hati kita saja, yang mendukung kepentingan kita saja. Tidak. Ya. Saya membaca sebuah kutipan dari seorang pendeta bernama Dr. W. Robert Godfrey. Saya tertarik dengan istilah yang disampaikan oleh pendeta Godfrey ini. Ya. Istilah minimalis Christianity dan maksimalis Christianity. Ya, kekristenan yang minimalis dan kekristenan yang maksimal. Ya. Dia berkata begini, minimalis Christianity berupaya untuk menjadikan ajaran Kristen sepraktis dan seminimalis mungkin. Misalnya, dengan menekankan pengajaran-pengajaran tertentu saja, yang penting sudah disebut Kristen. Atau juga menjadikan durasi ibadah sangat singkat. Ini bertentangan dengan amanat agung, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Amanat agung justru membawa kepada maksimalis Christianity. Ya, ini menarik sekali. Ya. Dan tidak bisa dipungkiri sekarang banyak orang Kristen yang hanya mau mendengarkan khotbah yang singkat. Ya. Mereka tidak suka berlama-lama untuk mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Ya. Mereka maunya singkat, kalau perlu ibadah itu singkat. Sementara untuk memuaskan kesenangan matanya, sementara untuk memuaskan kesenangan hatinya, dia bisa berlama-lama. Ya. Orang bisa berlama-lama di pesta sana. 1, 2, 3, 4, 5 jam. Bahkan sampai malam sekalipun. Orang bisa senang berada di tempat pesta. Tapi ketika berada di tempat pendalaman Alkitab, ketika berada di gereja, ya, 15 menit sudah gelisah. Ya. 20 menit mendengarkan khotbah, sudah lihat-lihat jam. Mulai gelisah, tidak tahan, ya. Tidak suka mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang sepertinya harus menuntut pemikiran yang cukup keras, pergumulan yang cukup keras. Mereka selalu berkata kalau firman Tuhan itu singkat saja sudah. Ya. Itu sebabnya bermunculan pengajaran-pengajaran yang justru membawa jemaat untuk tidak mau menggali kebenaran Alkitab secara mendalam. Ya, maunya singkat. Ya, inilah yang disebut dengan Kristen minimalis. Udah ibadahnya itu sebentar saja, tapi untuk ngobrol, untuk menggosipkan orang, untuk bicara bisnis, untuk bicara usaha, untuk bersukaria bersama, berpesta pora, oh mereka bisa berlama-lama. Nah ini yang harus diwaspadai oleh setiap kita orang percaya. Ajarlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mengajarkan satu prinsip penting, kita harus belajar seluruh kebenaran Alkitab. Yang oleh pendeta Robert Godfrey ini diterjemahkan, kita harus menjadi orang Kristen yang maksimal, bukan orang Kristen yang minimalis, yang segala sesuatunya ingin instan. Ikut Tuhan tidak ada yang instan. Ya. Saudara, ketika kita studi kedokteran, studi teknik, ya, studi politik dan sebagainya, kita harus menempuh waktu yang cukup lama. Kita harus menyediakan waktu berjam-jam. Kita mengeluarkan biaya yang cukup besar. Tapi mengapa banyak orang Kristen, mengapa kita justru menganggap bahwa untuk belajar firman Tuhan itu gampang, bahwa belajar firman Tuhan itu tidak mau untuk bersulit-sulit, bahwa belajar firman Tuhan itu tidak sedia untuk mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, bahkan biaya, ya, untuk sungguh-sungguh mendalami kebenaran firman Tuhan. Ini sebuah sikap yang tidak adil, yang kadang-kadang kita lakukan terhadap perintah Kristus ini. Yang kedua, saudara,
Prinsip yang kedua yang saya lihat di dalam kalimat Yesus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, adalah kita harus belajar dan melakukan perintah Kristus. Saya garis bawahi perintah Kristus. Jadi bukan perintah manusia, bukan juga akal-akalan manusia, bukan juga rekayasa manusia yang diklaim sebagai perintah Kristus. Perintah Kristus tidak boleh dimodifikasi, ya, untuk mengakomodir seluruh kepentingan, seluruh keinginan, seluruh hasrat dan ambisi manusia. Tidak boleh. Ya. Itu sebabnya kita harus belajar dan melakukan perintah Kristus dengan benar. Ya. Nah, saat ini saudara, bermunculan berbagai macam peristiwa, berbagai macam ajaran orang yang mengaku mengklaim mendapat perintah Kristus, tetapi ternyata itu semua hanya rekaan hatinya. Itu semua hanya akal-akalannya sendiri. Itu semua hanya dongeng belaka yang tujuannya adalah untuk pengkultusan diri sendiri, untuk popularitas, untuk memperkaya diri sendiri. Ada banyak sekarang yang terjadi. Misalnya, ya, klaim dibawa Yesus ke sorga untuk menerima perintah mengajarkan perjamuan kudus dan minyak urapan yang berkhasiat, ya, yang diyakini bisa menyembuhkan berbagai macam sakit penyakit, bisa menolak bahaya, bisa meloloskan dari maut dan kecelakaan, bisa melepaskan dari krisis ekonomi dan sebagainya. Ya, saya mendengar seorang pendeta berkata, Tuhan sudah memberikan minyak urapan dan anggur ini sebagai obat COVID-19. Oleh sebab itu, mari kita terima, karena Tuhan sudah memberi perintah, siapa yang mau sembuh dari COVID-19, terima minyak urapan ini, terima anggur perjamuan ini. Ini terjadi, saudara. Atau klaim menerima perintah dari Kristus bahwa setiap orang Kristen harus berbahasa roh supaya bebas dari COVID-19, karena konon katanya menurut penelitian bahasa roh itu bisa meningkatkan imunitas tubuh sehingga menghindarkan setiap orang percaya dari COVID-19. Ya, ini ada, Bapak Ibu Saudara. Atau klaim yang lain, klaim menerima perintah dari Kristus untuk menubuatkan berakhirnya COVID-19 dan krisis ekonomi. Misalnya, ya, yang kemarin sempat heboh bahwa krisis ekonomi COVID-19 akan berakhir pada hari Paskah. Tapi ketika ditunggu pada hari Paskah, lalu kemudian sampai hari ini COVID-19 tetap terjadi. Ya, ketika pendeta itu ditanya, pendeta itu berkata, ya, saya hanya disuruh oleh Roh Kudus. Ya, jadi seolah-olah Roh Kudus yang dipersalahkan, seolah-olah Roh Kudus yang harus mengschedule ulang, ya, mengatur jadwalnya kembali supaya COVID-19 ini bisa hilang. Ya, ini terjadi, Bapak Ibu Saudara. Atau klaim yang lain, ya, misalnya klaim dibawa oleh Kristus ke sorga, dibawa Yesus ke neraka. Lalu kemudian mendapat perintah dari Kristus untuk menceritakan pengalamannya tersebut kepada umat, agar umat percaya kepada Kristus. Ya, jadi dasar percaya umat adalah kepada pengalaman orang tersebut dan bukan lagi kepada ajaran Alkitab. Dia menerima penglihatan, dibawa Yesus ke sorga dan ke neraka, lalu dia mendapat perintah dari Kristus supaya menceritakan pengalamannya tersebut agar orang menjadi percaya kepada Kristus melalui kisah atau pengalaman spiritualnya tersebut. Dengan kata lain, percaya kepada Kristus bukan lagi berdasarkan kepada kitab suci, tetapi berdasarkan kepada pengalaman orang tersebut. Ya. Jadi umat diajar untuk percaya kepada Kristus pengalaman dan bukan kepada Kristus yang diajarkan oleh Alkitab. Ya. Atau klaim yang lain. Klaim diperintahkan Tuhan untuk menunggu Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus yang lain. Ya, selain Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus
yang sudah terjadi di Yerusalem yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Saya diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan kepada umat tentang Pentakosta, tentang pencurahan Roh Kudus yang lain. Saya diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan kepada umat supaya umat menunggu Pentakosta lain. Pentakosta yang sama seperti yang pernah terjadi di Yerusalem yang dicatat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Dan Pentakosta itu konon katanya terjadi di Indonesia. Umat harus bersiap-siap, umat harus melakukan ini dan itu supaya ketika Roh Kudus dicurahkan dalam bentuk Pentakosta yang lain itu, yang konon katanya sama seperti Pentakosta yang terjadi di Yerusalem, umat dipersiapkan untuk hal itu. Ini terjadi. Atau klaim yang beberapa waktu yang lalu juga sempat heboh. Ya. Seorang yang mengaku sebagai Paulus yang kedua. Ya. Yang mengajarkan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Dia mulai membongkar berbagai macam ajaran Alkitab. Dan dia mulai mengajarkan versinya sendiri yang dia klaim sebagai perintah Tuhan. Dan umat harus percaya kepada klaimnya tersebut yang diyakini sebagai perintah Tuhan yang dia terima. Nah saudara, klaim-klaim atau contoh-contoh tersebut jelas ini semua merupakan akal-akalan manusia yang diklaim sebagai perintah Kristus yang diajarkan kepada umat. Ini bukan perintah Kristus yang orisinil, saudara. Ini hanya akal-akalan manusia, rekayasa manusia yang dibungkus, ditempeli sebagai sebuah perintah Kristus. Padahal Kristus tidak pernah memerintahkan yang sedemikian itu. Bagaimana kita tahu? Kita uji dengan Alkitab. Apakah selaras dengan ajaran Alkitab? Disitulah kita tahu apakah perintah yang diklaim oleh klaim-klaim tersebut perintah Tuhan atau bukan. Kalau bertentangan dengan ajaran Alkitab, maka itu jelas bukan perintah Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu waspada. Kita perlu menguji dengan sungguh-sungguh berdasarkan terang Alkitab sehingga kita tidak mudah untuk disesatkan. Nah, oleh sebab itu memang kita harus belajar betul-betul, sungguh-sungguh ya, perintah Kristus dengan benar. Dengan cara apa? Kita harus memperhatikan prinsip-prinsip penafsiran Alkitab, prinsip-prinsip hermeneutik Alkitab yang ketat sehingga kita dapat hidup dengan benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kristus dan tidak mudah disesatkan. Bahkan mampu membedakan dan membongkar setiap pengajaran yang bertolak belakang dengan ajaran firman Tuhan dan juga bisa menolong orang keluar dari ajaran sesat. Inilah yang perlu kita perhatikan, dua prinsip yang kita bisa lihat di dalam bagian ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, amanat Kristus kepada kita, kepada gereja adalah menjadikan semua bangsa murid Kristus. Dan menjadikan semua bangsa murid Kristus itu melibatkan 3 tindakan tadi. Pergilah, baptislah, dan ajarlah. Ya. Sehingga amanat Kristus menjadikan semua bangsa murid Kristus betul-betul dikerjakan oleh kita. Betul-betul dilakukan oleh gereja. Sehingga banyak orang yang pada akhirnya percaya kepada Kristus. Diselamatkan dari dosa dan kebinasaan. Dibebaskan dari kuasa iblis. Diperdamaikan dengan Allah. Dan menjadi anak-anak Allah. Serta memperoleh persekutuan yang kekal dengan Allah dan hidup dalam ketaatan kepada perintah Kristus. Nah, apakah kita sudah percaya kepada Injil Kristus ini? Apakah saudara sudah percaya kepada Kristus? Kalau belum, hari ini percayalah kepada Kristus, karena hanya Kristus yang bisa membawa saudara keluar dari kegelapan dosa, keluar, dibebaskan dari cengkraman kuasa iblis,
dan menjadikan saudara sebagai anak-anak Allah. Bukalah hati saudara, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Undanglah Yesus Kristus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yang kedua, apakah saudara sudah dan terus setia memberitakan Injil? Jika sudah dan terus-menerus dilakukan, saudara berdoa untuk pekerjaan Injil, saudara mendukung melalui persembahan saudara untuk pemberitaan Injil, ya, bahkan saudara terlibat di dalam pemberitaan Injil dimanapun saudara berada, maka puji Tuhan. Ya, tetaplah setia untuk terus memberitakan Injil. Jika belum, apa kendalanya? Adakah kendala yang membuat saudara tidak bisa memberitakan Injil? Atau mungkin saudara mengalami keraguan-raguan seperti yang dialami oleh beberapa murid Yesus dalam ayat 17. Ya. Apa yang membuat saudara ragu? Apakah saudara belum memahami Injil dengan benar? Apakah saudara ragu karena saudara dibingungkan dengan ajaran-ajaran lain yang selama ini saudara dengar dan saudara ikuti? Apakah saudara ragu oleh karena saudara takut dikucilkan, takut kehilangan teman, takut dijauhi oleh kerabat, takut dibilang sok suci, takut dibilang sok benar, takut dibilang tukang menghakimi, takut dibilang sebagai orang pemecah keluarga, persekutuan, masyarakat, dan sebagainya? Atau apa yang membuat saudara ragu? Apakah saudara ragu dengan iman saudara selama ini? Ya. Apapun yang menjadi keraguan saudara, Kristus pasti akan menolong dan membimbing saudara untuk keluar dari keraguan-raguan tersebut. Seperti yang Ia lakukan terhadap beberapa murid yang ragu-ragu. Mereka memang menyembah Yesus, tapi sebagian dari mereka ragu-ragu. Lalu apa yang dilakukan Yesus? Yesus tidak memarahi mereka, Yesus tidak membentak-bentak mereka, Yesus tidak mencela mereka. Tapi yang dilakukan oleh Yesus, Yesus mendekati mereka dan meneguhkan kepercayaan atau iman mereka. Ayat 18. Nah, terkait hal ini saya mengutip kutipan dari Matthew Henry. Ya. Dia menulis dalam komentarnya terkait ayatnya yang ke-17 dan ayat 18 ini. Tetapi beberapa orang ragu-ragu, yaitu beberapa di antara mereka yang saat itu hadir di sana juga. Perhatikan, masih saja ada yang ragu-ragu di antara mereka yang bahkan sedang menyembahnya di sana. Iman orang yang tulus hati bisa saja sangat lemah dan mudah goyah. Mereka ragu-ragu, terombang-ambing seperti sebuah timbangan yang berayun-ayun, susah untuk menentukan sisi mana yang lebih berat. Tetapi keraguan-raguan itu kemudian sirna dan iman mereka bertumbuh menjadi keyakinan teguh. Keraguan-raguan para murid sebelum menjadi percaya justru menambah kehormatan kepada Kristus. Sebab dengan demikian mereka tidak bisa dituduh sebagai orang yang terlalu lekas percaya dan mudah dipengaruhi. Sebaliknya, mereka bertanya-tanya terlebih dahulu, lalu membuktikan semuanya dan memegang teguh kebenaran yang mereka temukan. Menarik sekali komentar atau tafsiran dari Matthew Henry terkait keraguan-raguan yang dialami oleh murid-murid Yesus sebelum Yesus naik ke sorga. Ya. Dia mengatakan bahwa keraguan-raguan para murid itu yang pertama ini menjadi kehormatan bagi Kristus, ya, untuk meneguhkan iman percaya mereka. Ya. Yang kedua, keraguan-raguan para murid itu dilihat sebagai sebuah tanda, sebuah sikap bahwa mereka itu bukanlah orang yang mudah sekali percaya, bukan orang yang gampang dipengaruhi. Tetapi yang ketiga, mereka itu selalu bertanya-tanya terlebih dahulu, lalu menguji semuanya, membuktikan semuanya, lalu memegang teguh kebenaran yang mereka tanyakan, yang mereka uji, yang mereka buktikan memang benar. Itu adalah sebuah kebenaran. Ini suatu tafsiran yang sangat menarik sekali. Oleh sebab itu, apa yang menjadi keraguan-raguan kita sebagai orang percaya sehingga membuat saudara dan saya pada akhirnya ragu untuk memberitakan Injil? Kiranya Kristus memberi pengertian kepada saudara,
Kiranya Kristus bicara dengan saudara secara khusus melalui kebenaran firman-Nya, sehingga saudara berhenti untuk ragu-ragu kepada Kristus, saudara berhenti untuk meragukan iman saudara, sehingga saudara dimampukan untuk memberitakan Injil. Yang kedua, terkait amanat Yesus. Amanat itu diberikan kepada para murid Kristus. Ayatnya yang ke-16. Perhatikan kata ke-11 murid. Ya. Nah, istilah ke-11 murid ini menunjuk kepada orang-orang yang telah percaya kepada Kristus. Menunjuk kepada orang-orang yang telah dipilih dan ditetapkan untuk percaya kepada Kristus. Menunjuk kepada murid Kristus. Apa itu murid? Itulah orang-orang yang mengikut Kristus dan melakukan kehendak Kristus. Ya. Jadi amanat untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Kristus ini diberikan hanya kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus, kepada semua orang yang adalah murid Kristus. Ya, ini jelas. Karena bagaimana mungkin orang bisa pergi menjadikan semua bangsa murid Kristus kalau dia sendiri tidak percaya kepada Kristus, kalau dia sendiri bukan murid Kristus. Jadi jelas hanya orang yang sudah menjadi murid Kristus, hanya orang yang percaya kepada Kristus, hanya orang yang setia mentaati perintah Kristus, melakukan apa yang menjadi perintah Kristus, amanat Kristus ini diberikan. Nah, oleh sebab itu, kalau kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, kalau kita mengaku bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Kristus, kalau kita mengaku bahwa kita adalah pengikut Kristus, kita mengaku bahwa kita adalah murid Kristus, berarti kita pasti akan memperhatikan, kita pasti akan melaksanakan amanat Kristus untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancangkan, apa yang kita doakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, semuanya selalu bermuara kepada amanat Kristus untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Ya. Tapi persoalannya adalah apakah kita mau untuk mentaati amanat atau perintah Kristus ini? Ataukah kita selama ini mengabaikan amanat agung Kristus ini karena kita terlena dengan kepentingan diri kita sendiri. Kita terlalu sibuk dengan pergumulan diri kita sendiri sehingga kita mengabaikan amanat agung. Kita mengabaikan perintah Kristus ini dalam kehidupan kita. Saudara, pergumulan tidak boleh menjadi alasan untuk kita mengabaikan amanat Kristus ini. Apapun persoalan yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini, itu tidak boleh menjadi sebuah alasan untuk kita berhenti atau tidak mentaati perintah Kristus memberitakan Injil kepada semua orang. Kalau kita memahami identitas kita sebagai murid Kristus, maka kita pasti akan membereskan semua faktor yang menghambat kita untuk mentaati amanat Kristus ini dan kita kembali untuk mentaatinya. Yang ketiga, saudara, amanat itu didasarkan atas otoritas Kristus. Ayatnya yang ke-18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Di situ kita bisa melihat bahwa Kristus mengatakan bahwa dia memiliki kuasa atas sorga dan bumi. Itu berarti Kristus adalah penguasa dunia satu-satunya. Ya, bukan iblis, bukan para penguasa, raja-raja yang ada di dunia ini. Kristuslah penguasa dunia ini satu-satunya. Dan dia adalah Tuhan dari semua orang. Kisah Rasul 10 ayat 36. Dia memiliki kuasa di sorga. Dia memiliki kuasa dan memerintah para malaikat dan mereka semua adalah hamba-hambanya. Efesus 1 ayat 20 sampai dengan ayat 21. Dia memiliki kuasa untuk memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang diberikan oleh Bapa. Yohanes 17 ayat 2. Ya. Dia berkuasa memberikan hidup yang kekal. Itu berarti Kristus memiliki kuasa untuk menyelamatkan orang berdosa yang percaya kepadanya dari belenggu dosa, dari murka Allah,
dan memberikan pengampunan dosa. Matius 9 ayatnya yang ke-6. Kristus juga berkuasa atas iblis. Ya, Kolose 2 ayatnya yang ke-15. Sehingga iblis dengan segala kuasanya takluk dan tunduk kepada Kristus. Iblis tidak punya otoritas atas Kristus, tapi Kristus punya otoritas atas iblis. Ya, dan iblis tidak bisa bergerak ya, di luar kendali Kristus. Iblis tidak bisa bergerak melebihi batas-batas yang sudah ditentukan oleh Kristus. Inilah otoritas Kristus atas sorga dan bumi, atas jagat raya, dan juga atas sorga. Oleh sebab itu, dengan otoritas Kristus atas orang percaya inilah, maka kita menjalankan amanat Kristus untuk pergi memberitakan Injil kepada semua orang sehingga banyak orang percaya dan diselamatkan. Kalau kita memberitakan Injil dengan iman, dengan keyakinan akan otoritas Kristus ini, maka Kristus bekerja dalam setiap pemberitaan kita. Kita beritakan Injil. Kristus yang bisa memberi pengertian. Kristus yang bisa memberi pencerahan. Roh Kudus yang bisa membukakan orang itu sehingga bisa mengenal Kristus dan pada akhirnya diselamatkan. Itu otoritas Kristus. Dengan otoritas Kristus orang percaya menghancurkan benteng-benteng yang dibangun untuk menentang Injil. Dengan otoritas Kristus orang percaya mampu menghadapi tantangan, mampu menghadapi aniaya, bahkan kematian di dalam tugas pemberitaan Injil. Inilah yang membuat orang percaya untuk terus-menerus bergiat memberitakan Injil. Dengan otoritas Kristus kita dikuatkan, dihiburkan, diperlengkapi, diberi hikmat dan pengertian di dalam menjalani kehidupan kita sebagai saksi-saksi Kristus. Selama kita di dunia ini kita pasti mengalami pergumulan. Kita menghadapi tantangan. Misalnya wabah COVID-19 ini dengan semua dampak yang ditimbulkannya di setiap bidang atau sektor kehidupan manusia. Tetapi kita meyakini otoritas Kristus juga berlaku di tengah-tengah wabah ini. Ya. Sehingga yang ditonjolkan adalah kemuliaan Kristus. Sehingga di tengah-tengah wabah ini kita tidak berputus asa. Kita tidak menjadi pesimis. Ya. Kita tidak menjadi orang yang kehilangan pengharapan hanya karena pekerjaan kita terdampak, usaha kita terdampak, kegiatan ibadah kita terdampak, kehidupan sosial kita terdampak. Tidak, kita tidak menjadi goncang, kita tidak menjadi goyah karena Kristus berotoritas, berdaulat atas situasi kondisi wabah COVID-19 beserta dengan dampak yang ditimbulkannya. Oleh sebab ini merupakan penghiburan. Kita terus diperlengkapi, kita terus diberi hikmat, kita terus dikuatkan. Kita terus memuji Tuhan, kita terus bersuka cita, kita terus berpengharapan, kita terus bersuka cita, bersemangat memberitakan Injil. Karena kita tahu Kristus berotoritas atas sorga dan atas bumi. Dan dengan otoritas Kristus tersebut, kita dimampukan untuk membongkar setiap tipu muslihat iblis yang menyesatkan dan menghancurkan kuasa iblis. Orang percaya diberi kuasa, orang percaya diberi otoritas Kristus untuk membongkar tipu muslihat iblis dengan berbagai macam cara. Entah melalui praktek okultisme, entah juga melalui ajaran yang kelihatan rohani. Ajaran yang kelihatannya sepertinya dari Injil, tapi sebenarnya bukan Injil. Kita diberi kuasa untuk bisa membongkar tipu muslihat iblis yang termanifestasi dalam berbagai macam hal. Otoritas Kristus ini menjadi dasar kita orang percaya untuk terus setia, untuk terus bersemangat, untuk terus berani bergiat di dalam memberitakan Injil. Oleh sebab itu, mari kita mentaati amanat Kristus ini untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Ya, karena kita tahu Kristus berotoritas atas sorga, Kristus berotoritas atas bumi, Kristus berotoritas atas kehidupan kita, atas pemberitaan kita, atas setan-setan, atas dunia ini, atas situasi dan kondisi yang terjadi di dunia ini, bahkan atas COVID-19 dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya sekalipun. Puji Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, saudara. Amanat itu disertai janji penyertaan Kristus. Ayatnya yang ke-20.
Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Seseorang mengatakan bahwa Injil Matius dimulai dengan bayi yang lahir yang dinamai Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23. Lalu kemudian menarik, kitab Matius ini diakhiri dengan aku menyertai engkau. Ya. Jadi sangat jelas sekali. Kristus sudah lahir, mati, dan bangkit. Dan dia menyertai kita sampai pada akhir zaman. Dia menyertai kita. Ya. Dia hadir dalam setiap kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ya. Dia menyertai kita dalam setiap apa yang kita lakukan. Ya. Dia menyertai kita ketika kita membaca firman Tuhan. Penyertaan Kristus kita alami waktu kita membaca firman Tuhan. Kita diberi pengertian. Ya. Kita diberi hikmat. Sehingga kita mengetahui kehendak dan tujuan Kristus dalam hidup kita. Ini bukti penyertaan Kristus. Penyertaan Kristus dialami pada waktu berdoa. Ya. Kita berdoa sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Kristus. Penyertaan Kristus juga dialami waktu kita bersekutu dengan Dia. Waktu kita berjuang untuk taat dan melakukan kehendaknya. Kita disertai, diberikan kekuatan, diberikan kemampuan. Ya. Juga penyertaan Kristus kita alami waktu kita menghadapi tantangan. Waktu kita menghadapi godaan. Waktu kita menghadapi ujian. Waktu kita mengalami pergumulan dan penderitaan, bahkan waktu kita memberitakan Injil. Dia menyertai kita. Oleh sebab itu kalau kita sadar bahwa Kristus menyertai kita, ya, dan merasakan penyertaan itu nyata dalam seluruh kehidupan kita, maka kita tidak perlu lagi khawatir sebenarnya. Kita tidak perlu lagi pesimis, kita tidak perlu lagi tenggelam dalam keputusasaan dengan situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar kita, secara khusus di tengah wabah COVID-19 dengan segala dampak yang ditimbulkannya. Karena kita tahu bahwa Kristus berotoritas, Dia bangkit, Dia hidup, Dia menyertai saudara dan saya hari ini, esok bahkan sampai kesudahan zaman. Aku menyertai kamu senantiasa, terus menerus, tidak pernah tidak, sampai kepada akhir zaman. Nah, oleh sebab itu, mari kita memperhatikan dan mentaati apa yang menjadi perintahnya ini. Sehingga dengan demikian kita menikmati penyertaan Tuhan yang penuh kuasa terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak ada alasan untuk kita tidak memberitakan Injil. Tidak ada satu alasan apapun untuk kita berhenti memberitakan amanat Kristus, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Tidak ada satu pergumulan pun yang boleh menjadi alasan sehingga kita tidak tertarik atau kita berhenti untuk melaksanakan atau mentaati amanat agung Kristus ini. Karena Kristus berotoritas. Dia hidup dan Dia menyertai saudara dan saya sampai kepada kesudahan zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang telah diselamatkan oleh anugerah Tuhan, kita memperhatikan dan melakukan perintah Tuhan ini. Apa itu? Menjadikan semua bangsa murid Kristus. Yang kita realisasikan dalam 3 sikap. Pergilah, baptislah, dan ajarlah. Mari kita melakukan perintah Kristus itu. Karena kita adalah saksi-saksinya. Kita adalah murid-muridnya. Mari kita melakukan amanat Kristus dengan kuasa dan otoritas Kristus yang menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Sampai kita berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.